Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Natius. Saya dari kelas 10 IPS 2, absen 35. Hari ini saya akan membahas peradaban Amerika kuno, yaitu peradaban Aztec. Peradaban kerajaan Aztec ini berdiri sekitar tahun 1168 Masehi sampai 1522 Masehi. Puncak kejayaannya itu berada pada tahun 1450 Masehi. Nah, pusat kerajaan peradaban Aztec ini berada di daerah Semenanjung Yucatan. Dari sejarah lisan suku Aztec, Aztec ini berasal dari suatu tempat yang bernama Aztlan. Nah, di situ orangnya itu sedang mengembara bertahun-tahun ingin mencari tempat tinggal. Peradaban dan peninggalan suku Aztec ini dikembangkan dan diciptakan oleh suku yang bernama Teotihuanacos. Kebudayaan Aztec ini juga bisa disebut kebudayaan Anahuac atau kebudayaan yang berasal dari pinggir tepi sungai. Nah, suku Aztec ini menganut kepercayaan politeisme atau kepercayaan yang menganut banyak dewa. Nah, dewa utama suku Aztec ini adalah dewa Tlahtecutli, dan hewan yang paling diutamakan yaitu adalah hewan elang dan hewan jaguar. Kenapa? Karena hewan elang disebut sebagai pemburu terbaik di udara, sedangkan hewan jaguar disebut sebagai pemburu terbaik di darat. Penemuan artefak, batu-batu permata, dan logam mulia menunjukkan bahwa peradaban Atlas ini termasuk pusat perdagangan. Golongan pedagang yang biasa disebut sebagai golongan Poteca pergi ke tempat yang biasanya disebut oleh bangsa Atlas adalah dataran panas. Mereka berdagang menggunakan karavan hingga ke selatan sejauh ke tempat yang sekarang disebut sebagai Panama. Mereka berangkat bersama para buruh angkut yang mengangkut banyak barang dagangannya hingga 48-65 km jauhnya bertahun-tahun lamanya. Hasil dagangannya antara lain batu giok hijau, tempurung kura-kura, makhluk laut, bulu burung yang berkilauan, kulit jaguar, dan lain-lain. Suku Atlas merupakan suatu masyarakat yang tertata dan sebagian besar warganya tinggal di kota-kota. Masyarakat yang paling utama di sini adalah prajurit, pemimpin agama atau pendeta, dan pejabat pemerintahan yang menjalankan imperium. Nah, mayoritas penduduk suku Atlas adalah petani. Sesuai dengan catatan bangsa Spanyol, suku Atlas itu dibentuk untuk menghasilkan banyak prajurit. Nah, mereka itu memuliakan peperangan. Mereka memilih mati dalam peperangan atau enggak menjadi tawanan untuk dikorbankan kepada dewa-dewa. Suku Atlas memiliki sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan yang lebih baik daripada bangsa Spanyol. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya Codex Badianus yang ditulis pada tahun 1552 oleh Martinus yang berisi resep tradisional untuk pengobatan herbal. Nah, suku Atlas ini juga memiliki keterampilan dalam pembangunan. Suku Atlas ini membuat bangunan dengan batu yang bernama Tlazotle yang sangat ringan dan memiliki fungsi untuk mengurangi berat beban bangunan. Nah, Tlazotle ini digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat bangunan dan biasanya dilapisi dengan batu yang lebih keras. Contohnya adalah batu basalt. Walaupun bangsa Aztec dikenal sebagai bangsa yang sangat liar, namun mereka sangat terampil dalam membuat tembikar dan patung, menghasilkan gambar-gambar yang sangat artistik. Mereka juga menghasilkan seni dan dihadiahkan kepada prajurit, yaitu sebuah tato untuk menghormati prestasi militer mereka. Mereka juga mengenal puisi cinta, memainkan olahraga, contohnya adalah olahraga Ulamaritsi
yang dimainkan dengan bola dan karet. Bahasa suku Atles adalah bahasa Nahud yang saat ini masih digunakan oleh 1,6 juta orang di Meksiko. Nah, bahasa ini tidak menggunakan huruf abjad yang biasa kita kenal sebelumnya. Namun mereka menggunakan lisan untuk menyampaikan informasi secara generasi ke generasi. Nah, biasanya itu mereka menyimpannya di dalam kodeks atau naskah kuno yang ditulis tangan. Nah, naskah kuno ini dibuat dari lembaran kulit, rusa atau kayu dan dilipat seperti buku. Nah, kodeks ini berisi simbol-simbol yang digambar yang biasa disebut glyph. Nah, ini tuh melambangkan nama tempat atau enggak nama hari dan mempresentasikan mitos, legenda, dan nama dewa-dewa. Setelah bangsa Spanyol menaklukkan suku Atles pada tahun 1552, mereka menghancurkan sebagian besar kodeks yang berhubungan dengan kepercayaan suku Atles yang ingin mereka ganti dengan agama Kristen. Peninggalan di peradaban suku Aztec antara lain piramida matahari yang tingginya 64 meter, warisan kultural yang bermutu tinggi yaitu piramida bulan dan kuil Quetzalcoatl, dan patung yang berada di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai dewa utama yang disucikan. Dan suku Aztec yang setiap 52 tahun sekali mengadakan upacara besar-besaran yang diadakan di Hall of the Star, yaitu ibu kota kerajaan Aztec. Dari yang tadi saya jelaskan, peradaban bangsa suku Aztec ini mempunyai kodeks Badimus yang ditulis pada tahun 1522 oleh Martinus yang berisi resep tradisional untuk pengobatan herbal. Dilansir dari video Kok Bisa, untuk mengatasi wabah virus corona yang melanda dunia hari ini, kita juga bisa mengambil dari riset-riset penelitian yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu riset penelitian tentang SARS dan MERS. Nah, riset-riset penelitian itu bisa kita lanjutkan untuk menciptakan vaksin atau antivirus yang berguna untuk menyembuhkan orang yang terkena corona. Diperkirakan antivirus untuk corona itu tersedia pada tahun 2020, yaitu sekitar bulan Juni. Sekian dari saya. Terima kasih. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home.